Hai, salam sahabat dari Indonesia. Cerita mision kita hari ini 22 Agustus 2020. Sahabat ke-8 bertajuk Berpuasa untuk Sebuah Keluarga. Cerita ini oleh Trankel Fasinandono, 34 tahun dari Jenny Afrika. Pintu pagar rumah itu terbuka, jadi saya berjalan terus ke halamannya. Seorang lelaki dan wanita sedang bercakap di kaki 5 rumah dan 2 anak lelaki sedang bermain berhampiran. Selamat pagi semua, saya berkata sambil tersenyum. Nama saya Trankel Fasinandono. Saya bergembira bertemu kamu. Saya menghampiri anak-anak itu. Melihat salah seorang dari anak-anak itu berusia lingkungan awal persekolahan, saya bertanya, "Bagaimana di sekolah? Apa yang kamu pelajari hari ini?" Anak lelaki itu tersenyum sambil membaca ABC-nya. "Anak kamu pintar," saya katakan kepada ibu bapaknya. Ibu bapaknya merasa lega melihat saya menghargai anak mereka. Saya tanyakan nama mereka. "Nama saya Maimunah," kata wanita itu. "Saya Alpa," kata suaminya. Saya mengeluarkan sehelai risalah yang dipanggil Kasih Tuhan untuk Manusia. "Ini adalah berita baik, ini adalah firman Tuhan," saya berkata sambil menghulurkan risalah itu kepada Maimunah. Dia memandang risalah itu dan berkata, "Tidak, berikan kepada suami saya." "Tidak, saya tidak tahu membacanya, berikan itu kepada istri saya," kata Alpa. Dia memandang Maimunah sambil berkata, "Bacalah untuk saya." Maimunah melemparkan risalah itu ke tanah dan masuk ke dalam rumah untuk berdoa petang. Saya bertanya kepada Alfa sama dia, ada dia mempunyai permintaan doa? Sementara kami bercakap, Maimunah kembali dengan permintaan doa supaya saya mendoakan kesehatannya. Saya menyadari tiada yang mau membaca risalah itu karena ada tulisan kecil Yesus pada kulitnya. Bagi mereka yang bukan beragama Kristen adalah suatu dosa untuk membaca sesuatu yang mengandungi nama Yesus. Melihat mereka tidak berminat, saya meninggalkan rumah itu memutuskan berdoa dan berpuasa untuk keluarga ini. Sebaik saja saya keluar, saya menuliskan nama mereka pada sekeping kertas dan meletakkannya di dalam Alkitab saya. Selama 3 hari saya tidak makan dan saya tidak minum pada waktu siang hari. Dan pada waktu malam hari saya makan makanan ringan seperti pisang, oren, dan bubur nasi. Saya tidak mempunyai banyak waktu untuk berdoa bagi pasangan ini di waktu siang karena sibuk mengajar Alkitab dan melakukan pelayanan perintis di misi global. Oleh itu, saya meminta Tuhan untuk membangunkan saya pada waktu malam. Selama 3 malam Tuhan membangunkan saya pada jam 1 pagi dan jam 4 pagi. Saya berdoa, terima kasih Tuhan karena membenarkan saya bertemu dengan keluarga ini. Saya mau kehendak-Mu memenuhi mereka, saya mau Tuhan melawat mereka sebelum 3 hari ini berakhir. Hari ketiga berakhir pada hari Sabat. Saya memutuskan untuk melawat Alfa dan Maimunah selepas acara gereja. Saya berdoa sebelum meninggalkan rumah, Tuhan, saya tidak coba untuk menarik keluarga ini menjadi Kristen. Roh Kuduslah yang menarik mereka pada Kristus. Sertailah saya sementara saya melawat mereka. Semasa sekolah Sabat, saya merasakan keinginan besar untuk melawat mereka dengan segera, karena mereka mungkin tiada di rumah pada sebelah petang. Maimunah menyambut saya dengan gembira dan berkata bahwa dia telah sembuh dari sakitnya setelah saya mendoakannya. Dia meminta agar berdoa untuk anaknya yang sakit. Saya berdoa. Petang itu, saya kembali bertanyakan keadaan anaknya. Dia ada di sana bermain dengan kawan-kawannya. "Saya gembira dengan apa yang telah kamu lakukan," kata Maimunah sambil menunjukkan ke arah anaknya. Saya meminta Maimunah memanggil anaknya supaya kami boleh berdoa bersama-sama. Melihat campur tangan Yesus di dalam perkara ini, saya memberanikan diri menyebut namanya. Saya berkata, "Yesuslah yang telah menyembuhkan anakmu. Jadi kita akan berdoa di dalam nama Yesus." Saya tunduk dan berdoa, "Terima kasih Tuhan karena Engkau layak dihormati dan dimuliakan. Karena melalui-Mu lah mukjizat ini terjadi. Terima kasih karena menyembuhkan Antoni. Dalam nama Yesus, amin." Sebulan kemudian, Alfa dan Maimunah datang ke gereja.
Tetapi tidak lama kemudian Alfa berhenti ke gereja dan dia mulai memukul Maimunah setiap petang karena tetap ke gereja. Namun itu tidak menghalang Maimunah ke gereja. Dia berkata kepada saya, "Tolong ajar saya Alkitab. Saya mau mengetahui isi Alkitab." Kami mulai belajar Alkitab. Selepas beberapa lama, dia mulai membaca Alkitab sendiri dan mengumumkan saya akan mengikuti Yesus selamanya. Dia menyerahkan hatinya pada Yesus. Alfa masih memukulnya. Maimunah mendapat kekuatan dalam Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Maimunah dan saya berdoa untuk Alfa. Saya sangat gembira karena dia mengikuti Yesus. Kegembiraan sebenarnya apabila dapat menunjukkan kebenaran kepada orang lain dan melihat mereka menerima kebenaran itu. Terima kasih karena mengingati Perancel dan semua petisi misi global dalam doa Anda. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.